Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Baik. Bagaimana, sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk belajar untuk hari ini, saya harap kata kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan mengecek siapa yang tidak hadir pada hari ini saat absen. Alia Wulandari, ada yang Wulandari, nama keterangan. Alia Mariana. Andi Mira. Musim Fitri. Hilmi, Fitri, Marwa, Masito, Isnan, Muhammad Irwan, Muhammad Erwin, Muhammad Fadil. Ini kan kita hanya belajar tentang bagaimana cara membuat web. Sekarang kita belajar tentang SQL supaya nanti kita bisa menghubungkan atau mengintegrasikan antara database atau basis data kita dengan web kita. Jadi seperti itu. Ada yang pertanyaan, ada kata bijak mengatakan belajar tidak hanya mempelajari sebuah fakta, tapi melatih pikiran untuk berpikir. Nah, itulah belajar. Jadi saya ulangi, ada kata bijak mengatakan bahwa belajar bukan untuk mempelajari sebuah fakta, tapi melatih berpikir untuk belajar. Jadi seperti itu untuk ini. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar. Sebelum kita masuk di materi di sini ada di sini adalah tujuan. Ini tujuan kita belajar hari ini atau tujuan untuk mempelajari materi ini. Di sini untuk manipulasi kabel dan wire dengan cermat dan efektif. Itulah ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ini keempat ini ya bisa kita untuk hari ini harus kita capai pada pembelajaran di di grup WA-nya. Kemudian untuk ini Bapak akan membagi kelompok. Nah, itu akan membagi kelompok. Nanti ada kegiatan kita, ada tugas kalian, itu adalah diskusikan dengan sesuai dengan apa yang ada di nanti lembar kerjanya. Kemudian ini kalau kita bagi kelompok itu otomatis kan kita perbaris saja. Yang perbaris umpama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Lalu lagi kita saling tukar sesuai saja barisnya. Itu nanti kelompoknya. Jadi di sini saya akan putarkan sebuah video. Silakan kalian analisa video ini. Kemudian nanti Bapak akan kasih pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan seputar video. Jadi silakan. Kembali di channel Studying Student dengan Structured Query Language. Itu adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database maupun kita akan merelasikan antar database. Nah, jadi gini, simpelnya gini, SQL itu adalah bahasa pemrograman di basis data. Kalau kita tahu bahasa pemrograman ada ruby dan lain sebagainya. Nah, di basis data itu salah satunya adalah bahasa SQL. Jadi kalau teman-teman
Jujur atau teman-teman tahu ada di BMS yang ada embel-embel SPL di belakangnya, itu pasti yang menggunakan bahasa SPL. Itu terdapat pembagian bentuk. Nah, pembagian bentuknya itu diantaranya yang pertama ada DDL, data definition language, itu kepanjangan dari DDL. DDL itu adalah sebuah belajar. Kita masuk yang pertama yaitu DDL. DDL dan singkatan dari data definition language. Jadi dia tadi untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik itu menambah field atau add, kemudian mengganti nama. Bapak utarakan. Jadi saya ingin tanya di antara kalian, itu adalah dari tampilan video di atas, apa yang Anda ketahui tentang MSQL atau SQL? Untuk membuat database. Yang lagi? Update untuk mengubah. Ya. Delete untuk menghapus data dalam tabel. Silakan. Sedangkan DML untuk memanipulasi data. Ya. Kasih. Saya akan bagikan lembar kerja, kemudian silakan diskusikan. Nah, silakan diskusikan lembar kerja ini. Silakan Anda kerja dengan berkelompok, diskusikan. Itu adalah membuat tabel. Pilih salah satu tabel apa Anda mau buat, nanti silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian kalau sudah ada hasil diskusi, silakan dibuat, praktekkan atau buat proyeknya. Kemudian kalau sudah, nanti silakan presentasikan hasilnya. Jadi ini silakan bagi ini, tetap kita masing-masing kelompok 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi ada 4 kelompok, nanti silakan diskusi. Bapak saya kasih waktu untuk diskusi. Kemudian kalau sudah ada hasil diskusi yang sudah ini ditentukan, maka silakan lanjutkan kerjakan. Terserah mau kerjakan satu persatu, maksudnya masing-masing komputer atau cuma satu komputer yang mau dipakai. Ya, silakan diskusi, silakan. Ya, silakan diskusikan. Atau mungkin bisa kalau mau ini ya bisa ambil kursi kemudian bantu lingkaran bisa. Dulu tidak ada nama besar seperti itu toh, membuat namanya apa, nama ini nama lain tidak ada, atau kita mau ambil penjualan, mau jualan ini informasi ada ini dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Kita ada diskusi, bisa lanjut di kerjakan tugasnya. Nanti juga akan nilai juga, ada juga nilainya untuk per individu, ada juga nilainya untuk per kelompok. Ini simpulannya kayak itu yuk, tulis Karena kelompok ini. Ya kalau memang sudah ada kesepakatan silakan buat. Bapak ini saya mau ambil. Nah, ambil bekerja, silakan
diskusikan Pak, maksudnya pekerja lukisan satu, kemudian sambil berdiskusi kan satu baris gitu. Ya silakan kembali Pak. Ya kembali. Kami diskusi kan, sambil juga bisa menilai perorangan. Itu kembali. Kalau memang sudah ada kesepakatan, silakan masing-masing ini. Sama itu ada kok. Saya lihat dulu. Saya lihat untuk database siswanya. Bagaimana? Saya lihat bintang apa? Bintang from. Bisa besar ke tampilannya ini. Bisa besar. Nah, silakan. Bintang ke bintang. Bintang na kurang yang sana error. Ya, bagaimana di sini? Kita kira ya. Ini mana? So database. Database. Kasih. Rumah. Tahu tulisannya. Apa sih dulu?
Coba keren dari atas sama ada tulisnya apa? Saya belum. Yang coba tulis di sini dari keren. Apa nama tulis? Sama akademik. Rumah. Ada video teman kawan. Ya, saya nama revisi dulu apa? Kemarin. Saya tulis apa? Satu aja. Kita buat kemarin. Bangun di mana? Apa itu? Keren apa? Kemarin kan ini kan keren banget di tadi ini keren. Pertama keren. Dia bukan dulu. Apa ini sama apa? Apa? Posisional itu misal itu sesuai dengan didukung ya. Oh, di dalam. Kelihatan tempatnya di sini. Jadi Ya, enggak kan bisa deh. Terus lihat dulu. Nampak ya. Nah, ya. Nah, yang itu coba juga sama. Agak sama. Tapi dulu itu lagi. Jadi
tanggal 10. Coba dibilang kita di belakang dulu. Ya. Kalau kembali cek apa yang pernah kembali kita lanjut untuk satu kelompok mempersentasakan apa hasilnya. Apa hasilnya tadi, hasil diskusinya kemudian bisa dipresentasakan. Ya mungkin mungkin ini kita butuh waktu karena ini adalah harus betul-betul kita ini kalau kita mau selesaikan yang sebetulnya, jadi ini membutuhkan waktu sekitar 6 hari baru bisa kita selesaikan. Tapi untuk hari ini mungkin sudah ada bayangan, bisa kalian persentasakan. Nah, siapa yang bisa, kelompok yang bisa persentasakan untuk hari ini? Ya silakan. Kelompok kami membuat database tabel akademik siswa. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. DDL atau Data Definition Language digunakan untuk mendefinisikan struktur tabel seperti membuat tabel siswa dengan kolom-kolom seperti NISN, nama, gender, TTL, dan umur. DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, misalnya dengan menambahkan entry baru atau mengubah nilai-nilai tertentu. Sementara itu Data Control Language digunakan untuk mengendalikan hak akses ke data, memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi informasi pada tabel akademik siswa tersebut. Dengan menguasai ketiga perintah ini, kita dapat secara efektif mengelola dan memanipulasi data akademik siswa sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja presentasi hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Masih ada 3 kelompok yang belum, sementara masih mengerjakan. Jadi sebelum Bapak mengakhiri materi kita untuk hari ini, jadi itu untuk bisa ada satu orang mewakili menyimpulkan materi hari ini. Membuat tabel siswa dengan kolom-kolom seperti nama, kelas, dan nilai. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, misalnya dengan menambahkan entry baru atau mengubah nilai-nilai tertentu. Sementara itu, DCL atau Data Control Language digunakan untuk mengendalikan hak akses ke data, memastikan bahwa hanya orang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi informasi pada tabel akademik siswa tersebut. Sekian. Tabel menggunakan CLI itu adalah karena dalam membuat sebuah tabel atau aplikasi tabel itu sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Ya, tapi untuk hari ini itu adalah kita menggunakan CLI. Nah, jadi kita menggunakan CLI untuk membuat sebuah tabel, yaitu adalah perintah select, insert, dan update. Jadi karena waktu kita yang ini, jadi mungkin tugasnya ini tetap dilanjutkan, bisa nanti kalau ada waktu atau bisa kalau yang punya laptop bisa dikerjakan di rumahnya. Jadi itu untuk ini. Kemudian satu lagi, ada yang bisa memberikan kesan untuk belajar kita pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan
Jadi kita bisa tahu cara membuat table, database untuk keperluan struktur data. Tentunya dalam basis data. Itu saja kesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik. Kepada Bapak Lutfi, salam. Ya, terima kasih. Saya akhiri, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.